Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Jadi sesudah kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir setelah kejadian yang kita lihat minggu lalu, bagaimana dengan tidak sengaja Nabi Musa membunuh seorang Mesir karena membela kaumnya. Akhirnya Nabi Musa keluar karena dinasihati untuk keluar dari Mesir tersebut. Pergi kemana Nabi Musa? Kita sudah sebutkan bahwa Nabi Musa berada di Mesir. Di Mesirnya di kawasan timur Sungai Nil, jadi bukan di kawasan barat. Kalau kawasan barat ke sungainya, ke kawasan lain lagi, Kahirah, ke tempat lain sekarang. Kita ini tempatnya di timur. Jadi sesudah itu Nabi Musa ketika lari tilqa Madian. Tilqa ini mengarah ke Madian sejajar dengan kota tempat Nabi Musa di Memphis. Jadi dia keluarnya begitu ke arah timur. Ya, dari Mesir tempat Nabi Musa tinggal di sana, Nabi Musa pergi ke arah timur. Timur tujuannya ke negeri Madian. Karena mungkin ketika itu kota atau negara yang paling dekat dengan Mesir di luar dari Mesir yaitu negeri Madian. Ini keluar. Artinya dalam perjalanan itu Mesir masih ada di situ Mesir. Kemudian Sinai, kemudian Laut Merahnya di sana, Laut Merah, Sinai masih ada di sana. Akhirnya lewat daripada Aqabah, itu Laut Aqabah sampai ke Sinai, sampai ke Madian. Antara utara Saudi sekarang dan selatan Yordania, Syam, di kawasan sana. Jadi di situ perjalanannya. Kekuasaan Mesir sampai sebelum Madian. Kalau sudah di Madian, keluar daripada kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa pergi ke sana, pergi ke Madian tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ketika Nabi Musa mengarah ke arah kota Madian. Madian ini kita pernah sebutkan bahwa ia adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim juga. Keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 3 orang anak. Yang pertamanya Ismail, yang keduanya Ishak, yang ketiganya Madian. Madian daripada istri ketiga Nabi Ibrahim. Jadi Madian ini keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian di bawahnya akan kita jumpai ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi kemudian ke bawahnya lagi kita lihat ada beberapa orang nabi yang bukan Bani Israel. Madian ini, keturunan Nabi Ibrahim juga. Keturunan Nabi. Dan di sana ceritanya berkaitan dengan salah satunya itu Nabi Syuaib yang akan kita lihat. Ketika dia menuju ke arah timur tadi, kemudian Nabi Musa berdoa.
Asa Rabbi an yahdiyanis sawa'as sabil. Semoga Tuhanku bisa memberikan petunjuk kepada aku jalan yang lurus. Maknanya sambil lari berdoa Nabi Musa tersebut. Ketika lari, Nabi Musa sendiri saja lari. Tidak dengan siapa-siapa ketika. Dan juga tidak naik kuda, tidak naik onta, tidak naik mobil misalnya, atau tidak naik kapal terbang, tidak. Jalan kaki. Jalan kaki ke timur waktu itu. Karena kalau misalnya naik onta, naik apa nanti ketahuan. Naik kuda misalnya, karena ada orang lari. Dia jalan sampai dikatakan, sampailah di sumber air. Yaitu sumber air Madyan. Walamma warada ma'a Madyan. Ketika Nabi Musa sampai di sumber air di negeri Madyan tersebut, memang Madyan terkenal dengan sumber airnya. Kalau kita sekarang pergi ke sana, di negeri tempat tersebut banyak airnya. Maka kita pernah juga dengar bagaimana Amir, ketua daripada orang Mekah, dari Bani Khuza'ah yang mengalahkan orang-orang Quraisy, itu ketika dia sakit, dia juga datang ke kawasan Madyan juga. Untuk apa? Untuk berobat. Karena di Madyan tersebut banyak airnya. Air tersebut juga sebagai air-air yang ada khasiatnya untuk obat tersebut. Jadi Nabi Musa sampai di kota Madyan, dari tempat sumber air di Madyan. Dikatakan bahwa Nabi Musa perjalanannya dari tempat Nabi Musa di Mesir sampai ke Madyan ini berjalan tidak henti-henti selama 7 hari 7 malam. Berjalan 7 hari 7 malam itu kita lihat bagaimana perjalanan tersebut. Kalau kita lihat misalnya jalannya 4 km 1 jam, nah hitung aja berapa kilometer 7 hari 24 kali 4 kali 7. Maknanya perjalanan itu kalau 4 km itu kalau jalannya jalan biasa santai. Kalau jalannya sambil kenceng lari mungkin 2 jam 1 kilo. Ya kan perjalanan 7 hari. Dan di dalam perjalanan Nabi Musa tidak punya apa-apa. Tidak punya makanan, tidak baunya minuman. Yang ada Nabi Musa apa saja yang diketemu di jalan, Nabi Musa makan. Sehingga Nabi Musa banyak makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Nabi Musa banyak makan daun-daunan dalam perjalanan tersebut. Sehingga dikatakan sampai di Madyan, badannya berwarna hijau. Karena terlalu banyak memakan daun-daunan tersebut. Ya, daun-daun hijau tersebut. Ya, makan daun kan tidak mati juga. Gajah makan daun gemuk. kita lihat juga Nabi Musa makan daun sampai di sana. Dikatakan tetapi kurus. Bahkan dikatakan kakinya telapak kakinya sudah terbalik seolah-olah. Karena apa? Tergesek. Jadi daging kakinya itu sudah tidak ada lagi. Karena tergesek begitu. Dalam keadaan kurus. Dalam keadaan kurus sampailah di Madyan. Lihat, 7 hari 7 malam sampai di Madyan dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang dan selepas itu sampai di mana? Di sumber air. Kalau kita lihat misalnya satu kawasan ada sumber airnya yang ada. Di mana di sumber air tersebut kan Nabi Musa sumber air minumlah kalau mau itu. Tapi tidak, ketika Nabi Musa sampai di sana, Nabi Musa mendapati segerombolan manusia. Wajada alaihi ummatan minan nas. Jumpa ada segerombolan manusia sedang apa? Sedang memberi minum ternakannya. Jadi Nabi Musa di sini menjadi umat. Umat ini kumpulan manusia. Kalau kita baca Al-Qur'an, umat di dalam Al-Qur'an ini artinya ada 9 arti itu. Tidak semuanya satu. Arti umat. Waddakara ba'da ummatin. Nah, ini di sini bukan umat. Umat di sini artinya waktu. Nah, ada 9 makna umat. Yang di sini dijumpai. Jadi Nabi Musa sampai 7 hari 7 malam jalan dengan keadaan lemah sekarang, dalam keadaan tumbuh hijau. Dilihat di sana ada sampai di sumber air, manusia sedang berkumpul di sana memberi makan ternakannya. Nabi Musa sampai di sana. Tapi yang menjadi perhatian Nabi Musa,
Wa wajada min dunihima imra'ataini tazudan. Nabi Musa sudah sampai, sudah capek lah keadaan. Mungkin ada harapan Nabi Musa bisa dapat makankah atau apa di situ kan. Tapi Nabi Musa mendapati kelompok manusia tersebut sibuk sedang memberi makan ternakan tersebut. Dan di sana Nabi Musa jumpa ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini dijumpai tazudan. Dia menahan-nahan kambing-kambingnya supaya tidak masuk, supaya tidak minum. Kambing begini, mereka memelihara kambing, misalnya kambing yang akan dikorbankan oleh Zanzabil atau permain nanti bulan ini, dipegang di situ tidak bergerak supaya jangan masuk ke dalam sama kambing-kambing ternakan-ternakan lelaki yang ada di sana. Jadi dijaga. Jadi kambingnya kan sudah mau makan aja mungkin, atau mau minum kambingnya bergerak, tapi ditahan oleh, makanya sebutnya tazudan. Ya, maksudnya dia jaga, dia tahan itu. Takut kalau dikasihkan, dilepaskan, nanti dia nggak tahu kemana kambingnya. Susah mau diambil, kan sudah kumpul sama yang punya laki-laki di sana. Makanya ini dijaga. Makanya Nabi Musa bertanya di sini, ma khatbukuma. Itu dalam bahasa Arab, kalau pertanyaannya khotbu, itu artinya ada masalah. Ada, kalau bahasa kita di sini, kalau matbukuma, apa pasal? Begitu nanya, apa pasal? Apa pasal? Pasal berapa? Pasal 1, pasal 2. Apa disebutnya? Itu bahasa khotbukuma seperti gitu. Makanya ditanya, orang-orang ngasih minum, ada air di sana. Sekarang kamu kenapa nahan apa? Kambing-kambing kamu, ternakan kamu, kenapa? Kasih aja katanya. Makanya apa pasal? Makat bukuma. Kata Nabi Musa kepada 2 orang perempuan tersebut. Itu karena apa? Bukan Nabi Musa mau tahu apa, tidak. Hanya ngelihat tidak senang. Kan Nabi Musa kita sudah sebut suka menolong. Waktu di Mesir kan Nabi Musa menolong bangsanya, ya kan? Menolong ini. Di sini juga Nabi Musa ngelihat kenapa sampai seperti begitu. Orang-orang lain dikasih minum itunya ternakannya. Sekarang kenapa kamu menahan ternakan kamu? Akhirnya dijawab oleh 2 orang perempuan tersebut. Qalata la nasqi. Mereka menjawab, 2 orang perempuan tersebut menjawab, kami tidak bisa memberi minum kepada ternakan-ternakan kami ini. Karena kalau kami berikan sekarang, maka akan berkumpul ternakan kami sama mereka, nanti kami kehilangan ternak, nggak bisa ngambil lagi. Sedangkan mereka lelaki, kami berdua perempuan. Nggak mau lah, kita cerita. Nggak mau sana berkumpul sama lelaki tersebut. Akhirnya, la naski, kami tidak bisa memberi minum. Sampai hatta yusdiru ri'a, sampai selesai mereka. Jadi peternak-peternaknya tadi, yang umat tadi, kelompok, selesai memberi minum, nanti sisa-sisa ada airnya, itu saja yang untuk kami. Yang akan kita berikan kepada ternakan-ternakan kami. Wa abuna syaikhun kabir. Dan ayah kami seorang tua, renta yang sudah tua. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi hanya kami berdua yang bisa kerja. 2. Makanya di sini para ulama mengambil pendapat ijtihad, perempuan boleh bekerja, ya kan? Perempuan boleh bekerja. Lihat 2 orang ini bekerja. Kerjanya apa? Berternak untuk ngasih air. Akhirnya siapa? Karena orang tuanya sudah tua. Akhirnya dalam Quran juga ada perempuan yang bekerja. Kita lihat membantu untuk ekonomi keluarganya. Maka dikatakan wa abuna syaikhun kabir. Jadi Nabi Musa paham, Nabi Musa ngerti ini. Iya, kasihan juga. Semuanya lelaki di sana. Kemudian kalau dikasih campur, nanti binatangnya nggak bisa dikumpulkan lagi. Kemudian Nabi Musa tahu bahwa orang tua yang sudah tua. Dikatakan nggak bisa kerja, nggak bisa membantu. Biasanya mungkin selama ini orang tuanya, bapaknya. Tapi karena sudah tua jadi nggak bisa. Nabi Musa paham. Maka ketika itu fasaqa lahuma. Fasaqa terus Nabi Musa, nggak pikir panjang. Selesai ru'anya, pergi semuanya, pergi tersebut, tinggal
Nabi Musa akan ngelihat bagaimana sisa-sisa itu dikasihkan kemana? Ke ke peternakan perempuan tersebut. Enggak lama sudah tutup pergi luarnya, Nabi Musa terus. Seperti hero, seperti jagoan di depan dua orang perempuan. Pegang langsung dia pergi kemana? Ke sumur. Tutup sumurnya langsung diangkat oleh Nabi Musa. Dikatakan Nabi Musa mengangkat tutup sumurnya ini, yang mana 10 orang bisa diangkat sumur tersebut. Yaitu tutupnya itu. Hanya bisa diangkat oleh 10. Bahkan ada yang mengatakan sampai 30. Karena banyak ru'ah kan itu umat. Nggak bisa seorang. Tapi Nabi Musa sendiri. Seorang diri. Padahal dia kan 7 hari. Nggak makan, nggak minum. Sudah badannya lemah. Kakinya rusak, sakit. Kakinya. Sekarang diangkat. Dengan sendiri tingginya. Nggak tahu ilmunya ilmu apa. Amalannya amalan apa kita nggak tahu. Kita tanya sama Nabi Musa. Apa amalannya kok bisa begitu. Maka diangkat. Ketika fasakalahuma. Makanya sesudah beres kasih minum. Sampai minumnya kenyang itunya cepat si ternakan-ternakannya. Kemudian ditutup lagi. Fata'usumma tawalla ila zilli. Selesai. Cepat kasih minum. Kalau biasanya kan si perempuannya itu masih cari-cari airnya. Ada sisa-sisa dikasih. Kapan selesai? Lama lagi milih. Dicumpul gitu kan. Tapi lama. Tapi sekarang dia tidak. Apa yang dikasih Nabi Musa? Buka air datang. Minum banyak-banyak. Selesai minum, selesai. Tutup lagi. Langsung pulang. Tapi Nabi Musa tawalla ila zilli. Nabi Musa pergi ke tempat yang teduh. Tempat yang teduh. Artinya di sekitar Nabi Musa tawalla. Dan dia berkata, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa enggak minta ini. Nabi Musa enggak memohon kepada Allah. Hanya Nabi Musa menyatakan hakikat. Yaitu hakikatnya bahwa Tuhan aku dengan apa yang engkau turunkan kepadaku, anugerahkan kepadaku daripada rizki aku memang sangat membutuhkannya. Nabi Musa enggak minta kah? Ya Allah berikanlah aku makan, berikanlah aku minum. Enggak. Padahal Nabi Musa kan dalam keadaan lapar tadi, 7 hari 7 malam. Tapi Nabi Musa tidak minta makan. Hanya Nabi Musa mengatakan bahwa apa yang telah engkau anugerahkan kepada aku daripada khairin. Khair di sini rizki artinya. Di dalam Al-Quran kata-kata khair itu ada beberapa makna. Yang di sini artinya rizki khairin. Ada khair artinya harta. Khair tapi artinya harta. Yaitu inna li hubbil khairi. Nah, di dalam surah Al-Adiyat. Di dalam surah Al-Adiyat bahwa manusia ini sangat lasyadid. Sangat mencintai harta. Nah, itu khair. Itu di sana arti khair. Artinya harta. Yang di sini khair artinya rizki. Yang satu lagi khair artinya yang lain. Jadi ada beberapa makna. Saya sangat membutuhkan. Nabi Musa tidak berdoa. Hanya memberitahu saja. Wahai Tuhan. Karena Nabi dikatakan tidak memohon. Kecuali untuk sesuatu yang luar biasa. Kalau ini hanya lapar, hanya itu tidak perlu makan. Tidak perlu minta, tidak perlu apa. Ya kan? Makanya Nabi Ayub ketika begitu sakitnya sampai belasan tahun Nabi Ayub sakit, hartanya habis, keluarganya sudah tidak ada lagi, istrinya juga tinggal hanya membantu saja begitu. Nabi Ayub enggak mohon, ya Allah sembuhkan aku. Hanya Nabi Ayub berkata kepada Allah, Rabbi anni massaniya syaitanu binusbin. Wahai Tuhanku, aku mengakui bahwa aku ini disentuh, aku ini diganggu oleh setan. Aku hanya mengaku, saya mengaku ini diganggu oleh setan. Hanya itu, tidak meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Tidak. Karena apa? Sabar, masih ada. Nabi Musa juga begitu. Ya, dikatakan anzalta ilayya min khairin fakir, rizki memang aku butuhkan. Jadi Nabi Musa tinggallah pergi ke tempat yang teduh. Sama ada di bawah pohon kah atau ada bangun, kalau ada bangunan, kalau tidak di pohon. Misalnya Nabi Musa sambil mengatakan itu, Rabbi ilnaya
Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Hanya berkata begitu. Supaya Allah Maha tahu. Ketika Nabi Ayub berkata bahwa Tuhan, aku telah disentuh oleh setan, akhirnya apa Allah Subhanahu wa taala firman kepada, fadrib, hentakkan oleh kamu kakimu. Terus begitu. Terus dijawab apa yang diminta. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub terus dijawab. Begitu juga Nabi Musa. Sesudah dia mengatakan, apa yang telah engkau berikan kepada aku dari rizki, aku ini sangat membutuhkan. Hanya gitu saja. Datang akhirnya. Fajaat ihdahuma. Makanya katanya fajaat, fa kemudian. Dalam bahasa Arab kemudian ini ta'ajil. Betul, terus. Direct. Tidak ada waktu. Sedang berkata begitu, datang seorang perempuan daripada dua orang perempuan yang tadi fajaat. Makanya ketika kita sudah sampai pada suatu masa, kemudian dia mau kita membutuhkan dan memohon permohonan kepada Allah, Allah akan jawab. Tapi dengan syarat tadi, memang betul-betul sudah sampai klimaks istilahnya. Sudah sampai klimaks. Ini Allah mengatakan fajaat. Begitu juga Nabi Ayub dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga fa, semuanya fa terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga ketika Nabi Musa begitu kan, sudah lapar, ngangkat tadi tutup sumur begitu, ngasih 7 hari lapar. Datanglah salah seorang daripada dua perempuan yang tadi. Faja'athu ihdahuma. Datang salah seorang daripada dua perempuan. Dua perempuan tersebut maka dikatakan tamshi alastihya. Jalan perempuan tersebut datang kepada Nabi Musa dengan malu-malu. Jalannya dengan malu-malu. Baru ketemu kembali lagi sendirian. Kemudian Nabi Musa juga sendirian, datang malu-malu lah. Maka kata Sayyidina Umar, dia sambil menutup mukanya dengan tangan, baju tangannya sini. Yang menutup begitu. Datang kepada Nabi Musa. Jadi begini. Dia artinya kalau kita lihat waktu dulu dia nggak pakai niqab ya. Berarti nggak pakai niqab. Tapi baju tangannya besar. Katanya ditutup dengan mukanya. Datang kepada Nabi Musa. Sambil ngomong kepada Nabi Musa. Kesan kepada Nabi Musa. Katanya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dengan malu-malu perempuan itu berkata. Kita tidak tahu siapa perempuan ini. Karena perempuan ini anak soleh tadi, orang soleh. Memang ada yang mengatakan bahwa ayahnya ini Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang tidak mengatakan demikian. Karena dikatakan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa jauh. Nabi Syuaib kan ceritanya dekat dengan Nabi Lut. Nabi Lut ceritanya dekat dengan Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim kita sudah lihat, Nabi Musa kepada Nabi Yusuf saja sudah 4 generasi. 4 generasi sampai ke Nabi Ibrahim artinya 7 generasi. Yakub, Ishak, Nabi Ibrahim. Kalau misalnya ini berarti 7 generasi, Nabi Musa 4 generasi, 3 generasi misalnya seperti itu. Ada yang jauh. Tapi masyhurnya dalam menurut para ahli tafsir orang ini adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam salah seorang nabi yang berbangsa Arab. Nabi dari 25 nabi yang kita tahu, 4 orang diantaranya berbangsa Arab yang ada. Jadi Nabi datang ini. Jadi anak ini ada 2 orang perempuan ini anak Nabi Syuaib. Yang kakaknya namanya Lia kakaknya, yang adiknya namanya Safuria. Safuria. Jadi 2 orang anak tersebut. Lia sama Safuria. Yang datang ini dikatakan si Lianya, si kakak. Si kakak dari datang kepada Nabi Musa dengan secara malu ditutup mukanya dengan
kain lengan tangannya, bajunya sambil berkata demikian. Ayahku, bapakku memanggil kamu. Bapakku mengundang kamu untuk memberi ganjaran, memberi upah dengan apa yang telah engkau berikan kepada ternakan kami. Jadi sebagai ganjaran upah dari apa yang telah engkau lakukan untuk ternakan-ternakan kami. Karena ketika kedua perempuan anak perempuan ini pulang ke rumah, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya pulangnya sampai asar baru bisa pulang. Kalau nunggu kan. Tapi kalau hari itu zuhur, masih siang sudah datang ke rumah. Makanya bapaknya bilang, kok kamu cepat hari ini? Apa nggak ada air atau gimana? Misalnya cepat kan. Biasanya kamu datangnya lambat sekarang. Enggak, tadi bapak. Tadi ada seorang pemuda yang menolong kita mengangkat air tersebut, kemudian diberikan, makanya cepat selesai. Oh, kalau begitu undang dia. Kalau gitu undang dia. Kita beri makan di sini. Mereka tidak tahu kan Nabi Musa dari mana. Nabi Musa sedang lapar kan? Mereka tidak tahu. Yang tahu mereka adalah siapa? Seorang lelaki. Mereka tidak tahu di mana datangnya dari mana, kenyangkah, laparkah, nggak tahu. Makanya kata si anak itu, Bapak kami mengundang engkau untuk diberikan ganjaran upah sebagai upah daripada apa yang telah engkau berikan kepada ternakan kami, yaitu dengan memberi. Ketika itu falamma ja'ahu qassa. Jadi terus baliklah. Nabi Musa ikut bersama dengan Lia. Nabi Musa ikut dengan Lia. Nanti akan jadi calon istrinya lah ceritanya. Karena malam hari ini kisahnya perkawinan Nabi Musa kan. Jadi itu calon. Maka ketika jalan, Nabi Musa nggak mau di belakang. Dia di belakang. Ketika sudah, mari datang ke rumah. Katanya rumahnya agak jauh juga. Rumahnya agak jauh. Ketika akan jalan tersebut, akhirnya Nabi Musa berkata, wahai perempuan, saya orang Ibrani, saya nggak bisa jalan, nggak boleh jalan di belakang perempuan. Kalau gitu engkau belajar jalan di belakang aku. Jalan ke belakang aku. Aku tidak bisa jalan di belakang kamu. Kami kalau jalan di mana, kamu pegang batu ini. Kamu pegang batu. Kalau misalnya ke kiri atau ke kanan, kamu lempar batunya. Artinya apa? Nabi Musa juga tidak mau dengar suara. Nabi Musa tidak mau dengar suara perempuan. Kalau misalnya nggak suruh pakai batu kan bisa aja. Jalan kanan, Nabi Musa dengar kanan perempuan. Kiri, ya, kedengeran. Kalau ini enggak. Nabi Musa bilang, ini kamu batu. Kalau kamu ke kanan, ke kiri, lempar. Nanti saya lihat. Plung, ke kanan. Jadi ke kanan lah. Batunya ke kiri. Ke kiri lah. Batunya ke atas. Ke bawah juga nanti jatuhnya. Enggak akan nanti, ke bawah juga kan. Seperti gitu. Akhirnya seperti gitu. Sampailah ke rumahnya. Sampai di rumah akhirnya apa? Falamma ja'ahu qassa alaihi. Ketika sampai di rumah, akhirnya Nabi Musa cerita kepada Syuaib, Nabi Syuaib, kita sebut saja Nabi Syuaib, cerita kepada Nabi Syuaib tersebut, wa qassa alaihil qasas. Diceritakan tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa. Bagaimana dia bisa lari, kenapa dia lari, kemudian bagaimana selama ini di Mesir, artinya tahulah siapa Nabi Musa. Tapi belum tahu siapa Nabi Musa ini siapa. Nabi Musa, Syuaib belum tahu ini Nabi atau bukan. Nabi Syuaib tidak tahu. Diceritakan najauta. Kata Nabi Syuaib, engkau telah selamat daripada orang-orang zalim itu. Yaitu pemerintah Mesir dengan tentaranya. Karena mereka sudah berniat akan membunuh Nabi Musa. Jadi engkau sudah selamat. Najauta. Telah selamat daripada kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya. Sudah selesai ketika dia diberi makan oleh Nabi Syuaib ini. Nabi Musa bilang, walaupun dalam keadaan lapar, karena sudah lama tidak makan. Ketika dikasih makan dan minum tersebut, saya tidak mau menerimanya. Kata Nabi Musa, kenapa tidak menerima? Kami ini ahli bait. Kami ini adalah keluarga Nabi, ahli bait. Kami tidak mengambil upah. Kami tidak mengambil
Apa yang kami lakukan semuanya kami lakukan sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mau mengambil ini mengambil tidak. Akhirnya dijawab oleh Nabi Syuaib, tidak wahai anak muda, ini adalah kebiasaan kami. Kalau kami ada tamu, ada apa, kami hormati dia, kami kasih makan dia. Masa ada tamu nggak dikasih makan kan? Bukan karena bayaran untuk kamu, bukan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan dikatakan oleh Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa makan juga. Makan yang disediakan oleh makanan tersebut. Tapi bukan dikatakan makanan yang telah disiapkan oleh putri-putri daripada Nabi Syuaib tersebut. Nah, sesudah itu salah seorang daripada dua anaknya dikatakan Lia tadi, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang daripadanya. Kita sebut saja si Lia-nya ya, si kakak. Nah, biasanya akhirnya kata si kakak kepada ayahnya, wahai ayahanda, ya abati istajirhu. Angkat dia jadi pekerja kita. Lantik dia jadi pekerja kita. Istajirhu. Melihat apa yang telah dilakukan. Kan kita tidak punya apa-apa ini. Ya, kalau dia bekerja dengan kita, bisa menolong kita. Kalau kita bisa menolong, dia bisa bekerja dengan kita ini, dia menolong kita. Kata si perempuan ini, anaknya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau angkat, engkau sewa untuk bekerja adalah orang yang kuat, qawi, dan al-amin, yang bisa dipercaya. Itu sebaik. Itu sifat itu. Kalau ada orang mau mengupah, ada orang yang mau mengangkat orang jadi pekerjanya, dua syarat yang itu. Kuat dan bisa dipercaya. Kuat dan bisa dipercaya. Jadi si Lia ini berkata, wahai ayah, kerja biar jadi bisa bantu kita. Bisa bantu kita seperti tadi ngambil air dengan 10 orang dia ngangkat tutup sumur tersebut, dia ngangkatnya sendirian. Bisa hebat. Makanya kita ayah kalau bisa dulu minta dia bekerja dengan kita. Sebaik-baik yang engkau gunakan sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. Akhirnya bapaknya bertanya, bagaimana tahu kamu dia orang kuat? Dan juga bagaimana kamu dia orang bisa dipercaya? Ya kan baru kenalan. Baru tahu. Sekarang bagaimana kamu tahu? Kan dia bilang, qawi kamin, al-qawi al-amin. Kuat dan bisa dipercaya. Akhirnya kata anak itu, al-qawinya seperti tadi saya sebut. 10 orang angkat. Dia sendiri yang angkat. Qawilah dia. Dia baru itu orangnya kuat. Dan al-amin bisa dipercaya. Tadi ketika saya mau jalan di depan, dia bilang nggak usah. Saya disuruh belajar jalan di belakang. Kemudian kalau ke kiri ke kanan lempar suruh batu. Bukankah dia bisa dipercaya? Kalau dia nggak bisa dipercaya, biar saya jalan di depan, dia di belakang. Ngeliriknya pasti ke depan. Kalau dia nggak ngelirik ke belakang kan, dia bisa dipercaya jadi. Saya jalan di belakang. Tidak seperti yang lain-lain. Perempuan di depan, biarin di depan. Ini adalah al-amin, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Akhirnya diterima oleh ayahnya tersebut. Oleh Syuaib. Apa yang dikatakan di sini diterima. Maka dari itu Nabi Syuaib berkata, atau orang tua tadi, orang tua dari Madian, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Di sini kata Nabi Syuaib, orang tua Madian tersebut, aku berhasrat akan menikahkanmu dengan salah seorang daripada 2 putriku. Lihat, jadi si anak sudah tahu. Mungkin Syuaib sudah paham maksud daripada anak ini. Maksud daripada anak ini. Ketika mungkin yang anak ini lihatnya terus jatuh cinta mungkin, lihat pandangan pertama. Akhirnya dia bilang, baiklah kalau gitu. Akhirnya ayah akan bilang, aku akan meniatkan engkau dengan salah seorang daripada putriku. Tapi dengan syarat.
Kamu bisa, aku tahu engkau bukan siapa-siapa. Kamu kan baru datang dari Mesir. Nggak punya harta, nggak punya apa. Kalau nikah kan harus ada mahar. Ya kan? Bagaimana kalau menikahkan tanpa dimahar? Ya? Tanpa ada maharnya. Maka dari itu, maharnya kamu apa? Ala anta jurani sama hijat. Kamu kerja denganku selama 8 tahun. Nah, ini selama 8 tahun kita mengerjakan apa yang dijanjikan oleh bapak dua putri tersebut. Kerja dengan aku 8 tahun. Nah, 8 perjanjiannya 8 tahun tersebut. Kemudian fa'in atmamta asyran, tapi kalau kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, famin indik, itu adalah satu kebaikan daripada dirimu. Kalau kamu sempurnakan 10, famin indik. Wa ma uridu an asyukka alaik. Aku tidak mau membebanimu. Aku tidak mau membebanimu. Perjanjian awal 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, itu dari kamu. Aku tidak mau membebani engkau. Dan insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang baik. Dia kata minas shalihin. Termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Nah, itu disebut. Maka dari itu ketika perempuan ini melihat bagaimana Nabi Musa tadi, padahal dia tidak tahu-tahu kan Nabi Musa menjadi nabi. Maka itu dikatakan di dunia ini ada 3 orang yang firasatnya paling tepat. 3 orang, firasat dia, penampakan dia pada seseorang yang lain, itu ada 3 orang paling tepat. Afrasun nas. Yang paling tepat firasatnya. Yaitu ada berapa? Ada 3 orang. Yang pertamanya siapa? Yaitu menteri Mesir. Ketika melihat anak Yusuf. Nah, ketika Yusuf, dia bilang kepada istrinya, jaga ini anak. Nah, mungkin kita akan menjadikannya sebagai seorang anak atau menjadi apa. Itu lihat. Dia nggak tahu. Tahu-tahu Nabi Yusuf menjadi nabi. Ya kan? Itu firasat dia. Firasat dia, si menteri tersebut bisa lihat, tahu-tahu Nabi Yusuf menjadi nabi. Yang keduanya ini, si perempuan. Perempuan daripada anak Nabi Syuaib ini. Bisa tahu, firasat dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu Nabi Musa nabi. Nanti nabinya 10 tahun kemudian. Karena nanti ada ceritanya. Itu next week itu. Ada cerita sambungannya. 10 tahun sesudahnya itu baru di sana diangkat jadi nabi. Jadi perempuan ini anaknya tahu bahwa Nabi Musa orang ini jadi nabi. Firasat. Yang ketiganya yaitu Abu Bakar. Ketika memilih Umar untuk menjadi khalifah. Kan selepas itu kan orang-orang memilih siapa harusnya khalifah itu. Tapi Abu Bakar enggak, dia tetapkan Umar. Akhirnya terjadilah dalam kekhilafahan Islam. Bagaimana negara khilafah tersebut menjadi kuat, meluas dan menjadi kuat. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar melihat Umar, 3 orang. Nah, di sini perempuan ini, si anak daripada Nabi Syuaib tersebut. Akhirnya apa? Dikatakan di sini, qala zalika baini wa bainak. Nah, dikata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menjawab, okelah, kita mau dinikahkan dengan perempuan. Nah, mungkin kalau disebut aji mumpung juga tidak kan nabi. Nah, disebutkan. Karena apa? Pucuk dicinta ulam tiba misalnya. Tidak seperti begitu. Nah, ini nabi. Nggak apa-apalah kebetulan lari dari Mesir. Nggak ada yang menjaga. Ada di Madian. Kemudian ada tawaran seperti begitu. Itu semuanya sudah tulisan ilahi. Sudah suratan bahasa kitanya. Sudah suratan ilahi. Akhirnya diterima oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Syuaib, qala hadzalika baini wa bainak. Jadi perjanjian tadi 8 atau 10 ini adalah perjanjian antara aku dan engkau. Nah, aku dan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Mana-mana waktu yang aku selesaikan, mau yang 8 kah atau mau yang 10 tahun kah, saya tidak ada kesalahan. La udwana alayya. Jadi tidak ada
apa-apa tuntutan. Tidak ada apa-apa tuntutan kepada saya. La udwana alayya. Jadi aku mau yang mana saja. Mau yang 8 tahun atau yang 10 tahun. Wallahu ala ma naqulu wakil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ketiga dalam perjanjian kita ini. Maka dari itu kalau kita lihat perjanjian orang-orang Islam yang membuat perjanjian, di akhir perjanjian itu sebelum tanda tangan ada ini tulisannya. Selalu ada tulisan ini. Wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, itu sebagai sunat itu. Kalau ada perjanjian buat sebelum terakhir, kalau di kita tulis tempat dengan tanggalnya, itu ditulis wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, itu selalu ada, sama seperti assalamualaikum, ya kan? Atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebiasaan. Ini juga kalau dalam surat-surat perjanjian ada ditulis wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, kita menjadi Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kita kepada Allah, Dia yang akan menjadi wakil, memerhatikan perjanjian kita tersebut. Jadi kita sudah perjanjian di sini yang ada, sama ada 8 tahun atau 10 tahun yang telah ditetapkan oleh kedua orang tersebut, antara Nabi Musa dan juga Nabi Syuaib. Kalau kita sebutkan dia sebagai Nabi Syuaib atau Syekh Madian, orang tua dari negeri Madian. Itu perjanjian yang ada. Artinya dengan di perjanjian tersebut Nabi Musa akan nikah. Maharnya akan nikah dengan salah seorang daripada dua anak Nabi Syuaib tersebut. Ya, kita sebutkan Laya, yang paling tuanya Lia, dia akan dinikah. Ini ceritanya juga cerita seperti nenek moyang Nabi Musa, kakeknya dulu, datuk-datuknya. Yaitu Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ceritanya seperti begini juga. Ya kan? Ketika lari dari mana? Dari Palestina, lari atas nasihat ibundanya Ribka untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke pamannya di Hairan, di Irak. Sampai di Hairan, Irak di sana, Babilonia, Nabi sekarang yang melihatnya Nabi Yakubnya melihat dua anak perempuan pamannya, Saban, paman Nabi Yakub dari ibundanya. Ada dua anak perempuan. Jadi Nabi Yakub melihat di situ ada dua anak perempuan daripada pamannya Saban tadi, kakak dengan adik. Tetapi Nabi Yakub jatuh cinta kepada adik. Nabi Yakub jatuh cinta kepada adiknya. Minta aja boleh kamu kawin sama anak saya, tapi dengan syarat kamu kerja dengan saya. Kerjanya yang dengan sana 7 tahun perjanjiannya. Nabi Yakub 7 tahun perjanjiannya. Kalau Nabi Musa 8 tahun. Semuanya larinya ke sana, ke timur. Kan tadi di Palestina. Nabi Yakub larinya ke timur juga, ke Irak. Ke timur juga kan. Ini juga dari Mesir ke timur juga. Sama-sama ke timur. Kemudian ada dua perempuan. Ini juga dua perempuan. Nabi Yakub dua perempuan, kakak adik. Nabi Musa dua perempuan. Ceritanya sama. Hanya yang kita lihat Nabi Yakub ini melihat adiknya. Dia lebih suka kepada adiknya daripada kakaknya. Akhirnya oke, 7 tahun kamu kerja. Hanya malangnya ketika sudah 7 tahun, nah akhirnya apa yang terjadi? Malam-malam sudah disiapkan, masuk ke kamar, maksudnya kamar pengantin bahasa kitanya. Ketika masuk ke kamar pengantin, pagi-pagi dia nggak dilihat oleh Nabi Yakub ketika itu, tahu-tahu kakaknya bukan adiknya. Dia, kenapa jadi kamu? Kan saya mau camel sama adik kamu. Akhirnya marahlah dia, ngomong ke pamannya Saban. Wahai paman, kan saya maunya sama si adik, kenapa si kakaknya? Wah Yakub, di sini adat istiadat kami, kakak itu nggak boleh dirunghal bahasa Sunda. Kakak itu nggak boleh. Kalau mau kawin kakak dulu, baru sudah gitu, barulah adik. Nggak boleh kakak adik dulu baru. Kalau kamu mau dengan dia, kerja lagi 7 tahun. Kalau kamu mau dengan dia, kerja lagi 7 tahun.
Akhirnya sekarang sudah jadi dengan kakaknya, kerja lagi 7 tahun. 14 tahun. Akhirnya kawin lagi 7 tahun. Nanti kawin dengan adik, dua-dua. Waktu itu nggak apa-apa. Waktu itu masih dibolehkan bercampur antara adik dengan kakak. Seorang boleh kawin dengan adik dengan kakak. Tapi sampai waktu itu saja. Sampai zaman Nabi Yakub. Sesudah itu zaman Nabi Musa di Taurat itu diharamkan. Sudah tidak boleh lagi. Makanya akhirnya nggak apa-apa lah dapat kakak, dapat adik. Masih ada juga keinginan. 14 tahun akhirnya dapat. Sesudah gitu nanti kembali. Siapa? Nabi Yakub kembali ke Palestina. Ke Palestina, ke rumah ayahnya. Nabi Ishak kembali lagi ke sana. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa sudah kerja yang di sana 8 atau 10 tahun. Nanti kita lihat kembali lagi ke Mesir. Jadi kita tahu berapa Nabi Musa, 8 tahun kan atau 10 tahun. Sesudah itu Nabi Musa kembali. 8 tahun, 10 tahun, to be continued insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam.